ketika Jibril bertanya ke Rasulullah, di kalangan penilaian sahabat-sahabatmu itu kelompok sahabat yang paling mulia itu siapa? Yang topnya gitu. Ya mereka sendiri yang menilai ahli Badar. Kata Jibril, demikian juga kami. Dari semua penghuni langit malaikat itu, malaikat yang ikut dalam perang Badar itu dianggap lebih mulia di antara semua malaikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Masih di channel yang sama, channel Sirah TV yang menyajikan kajian seputar Sirah Nabawiyah dan sejarah peradaban Islam secara intensif. Alhamdulillah, dan masih bersama saya Umar El Rozi. Seperti biasa kita akan kembali belajar bersama guru kita, tentunya juga masih seputar Sirah Nabawiyah, dan di kesempatan kali ini juga topik yang akan diangkat masih seputar kehidupan Rasulullah terutama di periode Madinah. Dan ini menyangkut juga orang-orang terhebat di kalangan sahabat yang saya agak dulu pernah ingat ada kalimat yang cukup menggelisahkan sebenarnya sih ya, kalimat yang saya kutip begitu bahwa hum rijal wa nahnu rijal, kira-kira begitu. Bahwa kita kalau membaca sahabat Nabi itu kan demikian posisinya tinggi sekali, sehingga ada orang-orang yang nggak tahu mungkin karena iri atau apa mengatakan kenapa mereka harus mendapatkan privilege itu. Mereka laki-laki, kita juga laki-laki, kita juga punya peran dalam agama ini, kenapa mereka di posisi yang sangat-sangat tinggi itu. Dan kita pengen tahu jawabannya dengan guru kita, tentunya ada Ustadz Asep Sobari. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, umroh sudah sebentar lagi berangkat ya. Pengen belajar sebenarnya Ustadz, sirah langsung di lokasinya ya. Oh iya, kita di tempat-tempat mana aja biasanya Ustadz? Atau agenda yang akan datang ini kemana aja? Ada beberapa tempat yang memang Hudaybiyah pasti. Hudaybiyah insyaallah gitu ya. Kalau Mekah tuh Hudaybiyah, Ji'ronah gitu loh. Ji'ronah. Ji'ronah Kenapa Ji'ronah penting? Secara khusus itu kan pasca Hunain itu Ji'ronah sebenarnya peristiwanya. Ini kayaknya kurang populer bagi traveler ya. Bagi sebagian travel biasanya mengambil Ji'ronah sebagai destinasi terakhir dalam rangkaian city tour Mekah. Kemudian ngambil sisa waktu. Ya biasanya gitu. Tapi nggak selalu kesampaian kok, karena memang itu jauh. Iya, ada sisa waktu. Dan itu untuk ngambil mikot juga, karena memang di situ salah satu mikot yang pernah dipakai Rasulullah. Tapi sebenarnya di Ji'ronah itu ada peristiwa yang menurut saya sangat disayangkan ya kalau kita lewatkan begitu aja gitu. Penting banget dalam sirah. Sangat penting gitu loh. Karena di situ terkait dengan Hunain pertama gitu ya. Kemudian terkait dengan bagaimana kita membaca karakter Rasulullah atau sifat beliau yang begitu menjaga kesetiaannya gitu kepada orang-orang yang pernah berbuat baik dalam hidupnya, kepada keluarga Bani Sa'ad di situ. Kemudian bagaimana Rasulullah SAW juga menunjukkan hal yang sama dalam arti kesetiaan beliau kepada orang-orang Madinah Muhajirin yang takut Rasulullah SAW setelah berpaling. Ya maksudnya tidak lagi balik ke Madinah. Gitu, karena Mekah sudah ditaklukkan, kemudian harta udah banyak gitu kan, terus ngapain lagi ke Madinah kan? Bukan karena iri pembagiannya nggak sama. Aduh itu mah cuman saya permukaannya aja deh. Gitu. Kan itu indikator kalau beliau itu sudah berbeda lah selama ini kan kita yang berjuang dengan, tapi sekarang kok kayaknya beliau menaruh perhatian besar sekali kepada mereka kan gitu loh. Itu di Ji'ronah. Dan itu keluar itu di Ji'ronah peristiwa. Artinya kalau kita berkunjung ke tempat-tempat tadi, apakah juga bermalam di tempat sana atau enggak, atau tidak perlu? Memang bisa dijangkau saja. Enggak perlu itu kan sebenarnya hanya sedikit keluar dari Mekah kan. Ji'ronah itu. Terus kemudian nanti kemudian ada Roha dan Badar gitu. Roha terkait dengan Uhud gitu ya, dan banyak hal itu. Banyak cerita lah sebenarnya. Teman-teman kayaknya perlu banget ikutan umroh peradaban bareng Ustadz. Nih posternya ya, nanti kita akan munculkan. Dan kita akan kembali ke topik di awal tadi bahwa sahabat Nabi itu bertingkat-tingkat ya Ustadz ya.
Ya, ada ya. memiliki keutamaan masing-masing. Ada muhajirin, ada ansor, ada ahli-ahli yang lain itu. Nah sehingga ada memunculkan kalimat yang tadi saya lupa tuh ngutip dari mana Ustaz, bahwa ya kita laki-laki, mereka juga laki-laki, kenapa harus ada privilege itu Ustaz? Ada keistimewaan itu juga buat mereka. Iyalah kalau masalahnya laki-laki ya sama-sama laki-laki kan. Tapi kan banyak faktor lain yang menentukan itu. Bahwa kemudian dalam iman, dalam kesolehan manusia itu berperingkat, ya itu sih jelas lah. Karena memang juga semua juga pasti tahu dan mengakui bahwa kita tidak satu level dalam iman gitu ya. Dalam kesolehan juga tidak satu level. Dan Allah mengatakan itu kaidahnya inna akramakum indallahi atqakum. Jadi di antara kalian itu yang pada dasarnya mulia-mulia itu ada yang lebih mulia, ada yang paling mulia. Inna akramakum indallah. Dan juga kalian yang bertakwa itu nggak satu level. Atqakum. Atqakum. Makanya kan iman sendiri kan ada cabang-cabangnya kan. Ada cabang yang paling rendah, ada cabang paling tinggi. Al-imanu bid'un wa sittuna wa bid'un wa sab'una syu'bah. Kan gitu. Ya memang nggak bisa atas dasar kesamaan laki-laki kemudian kenapa dapat privilege? Nah, sebenarnya bertanya ke kita. Artinya pertanyaan itu ke kita, bukan masalah kenapa mereka dapat privilege. Kita sudah melakukan apa untuk kemudian merasa pantas di situ atau dekat situ? Nggak bisa. Itu nggak mungkin disamakan kalau sisi itu. Apalagi dengan kita tuh ya zaman ini ya. Bahkan di kalangan sahabat itu juga levelnya tidak sama saat itu dia. Ada Al-Quran kan yang menyebutkan la yastawi, tidak sama antara mereka yang beriman gitu sebelum Fatu Mekah dan setelah Fatu Mekah gitu kan. Beda. Dan kemudian berjuang gitu loh, berkorban sebelum Fatu Mekah dan setelah Fatu Mekah berbeda. Nggak disamakan kok oleh Allah kok. Ya karena memang bukan masalah basicnya memang tidak sama, modalnya tidak sama, bukan. Karena memang karyanya tidak sama, kontribusinya tidak sama. Ya bagaimana Al-Quran menyebutkan dalam surah Taubah wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Jadi sabiq itu kan yang dia lebih cepat untuk menyambut kebenaran gitu ya, berbuat kebaikan gitu. Ya bagaimanapun mereka tidak bisa disamakan dengan yang belakangan dong. Makanya ada batasan siapa yang masuk kategori as-sabiqunal awwalun itu, baik muhajirin dan ansar. Mereka yang masuk Islam menurut kebanyakan jumhur tabi'in itu mereka yang masuk Islam sebelum pemindahan kiblat. Gitu artinya mereka yang pernah sempat sholat dengan menghadap dua kiblat gitu ya, atau sebelum itu gitu. Kan ada yang meninggal sebelum pindah kiblat kan. Jadi dari sejak hari pertama dakwah sampai pertengahan tahun kedua Hijriah. Kan perpindahan kiblat di bulan Rajab tahun 2 sebelum Badar kan. Jadi yang masuk Islam sampai masa itu, dan itu kurang lebih 15 tahun dari dakwah Rasulullah SAW, itulah yang masuk kategori as-sabiqun al-awwalun. Dan itu jumlahnya bisa sampai 2000-an gitu ya. 2000-an saja gitu ya. Nah, kira-kira lah itu ya pendekatan aja. Tapi yang penting kan Al-Quran menyebutnya radhiyallahu anhum wa radu'an gitu. Allah meridhai mereka. Dan kemudian Allah sudah menjamin bahwa ketika mereka yang masih hidup sekalipun, di antara mereka masih hidup ketika turun ayat ini kan, wa'adalhum jannatin tajri tahtal anhar. Allah sudah siapkan surga untuk mereka. Masih hidup, merekanya banyak kan masih hidup di antara dan masih dimungkini berbuat dosa. Ya iya dong. Tapi itu tidak akan mengubah kepastian mereka masuk surga. Iya. Manusia berdosa iya, tapi masalahnya kan berarti dengan mereka lebih dulu masuk Islam itu ya terhapus dosanya kan. Itu menjadi kafarat bagi mereka. Oke, itu di kalangan sahabat yang level kemuliaannya bertingkat-tingkat ya. Betul. Ada yang pertanyaan buat saya pribadi dan kayaknya buat mewakili teman-teman juga, ada keutamaan khusus untuk ahli Badar gitu. Ya khusus di sini artinya memang mereka di level yang sangat tinggi gitu loh. Kenapa Badar tuh menjadi seistimewa itu, termasuk orang-orangnya juga mendapatkan privilege keutamaan dan sebagainya yang ya, dibanding sahabat yang secara umum gitu. Ya kalau kita baca dari fakta sejarahnya memang itu lebih mudah ya.
daripada kita mencari nasnya secara langsung gitu, artinya lebih sedikit nasnya. Yang jelas begini, Badar ini kan terjadi di masa awal Islam di tahun kedua. Di tahun kedua, di bulan Ramadan tahun kedua. Artinya kondisi kaum muslimin secara umum jauh dari kata memadai lah gitu ya untuk menghadapi situasi yang kemudian berujung dengan perang Badar itu. Sulit artinya dari segala sisinya. Dan memang Badar itu di tahun itu tidak direncanakan untuk perang kan sebenarnya. Jadi kaum muslimin itu keluar Madinah, jauh dari Madinah, 160 km dari Madinah. Gitu. Itu kan dengan kesiapan mentalnya itu dari awal bukan untuk perang. Berapa orang, Ustaz? 300 sekian belas. Ya, ada mengatakan 14, ada yang 17. Tapi yang jelas bukan untuk perang. Gitu. Jelas targetnya. Rasulullah mengumumkan kok, kita akan mencegat kafilah dagang. Kafilah dagang itu kurang lebih dikawal oleh sekitar 200 orang. Jadi dengan 300 orang itu ya udah di satu sisi udah gitu kafilah dagang bukan pasukan. Jadi udah lain gitu kan. Sebentar, saya dulu membaca bagian ini agak muncul pertanyaan. Kok Rasulullah mencegat kafilah dagang? Kayak dia dagang, ini sementara dicegat dengan kekuatan yang cukup banyak tadi, ratusan. Ya tapi bukan untuk perang juga, untuk mencegat itu kekuatannya. Tapi yang jadi masalah kan mencegatnya kan. Iya, mencegat. Terus masalahnya apa? Ya kayak kesannya kok aneh gitu, Zat. Kayak apa curang atau apa gitu, Zat. Curangnya di mana? Kayak khianat dan sebagainya. Khianat apa? Ada kesepakatan apa yang harus dikhianati? Enggak ya. Ya kan harus lo mencegat gitu. Kayak ngerampas berarti kan, ngerampok gitu, Zat. Ya memang untuk ngerampas. Oh gitu, Zat. Iya. Kenapa begitu? Dan apakah itu tidak menimbulkan citra yang buruk bagi enggak, yang jadi masalah cara baca sejarah itu enggak bisa dipotong. Tidak dari peristiwa ini. Enggak bisa dong. Oke, jadi harus dilebarin sampai mana? Kenapa ada Badar kan gitu kan? Artinya kenapa ada peristiwa Badar itu penting. Artinya terbelakang itu menjadi penting. Enggak bisa berkata dari wah ada kafilah Quraisy lagi dagang dicegat. Berarti ngerampok dong. Itu kalau motong dari situ itu persoalannya gitu loh. Sekarang begini, gerakan-gerakan ini sebenarnya sebelum Badar sudah ada kira-kira lebih 8 gerakan ya. Yang intinya sih bau militer tentu saja gitu. Itu kan setelah turun izin dari Allah kaum muslimin untuk berperang. Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Surah Al-Hajj. Kan gitu. Itu kan dari situ dasarnya. Kenapa Rasulullah SAW bergerak itu? Ini kan sebenarnya kurang lebih yang ke-9 atau ke-10 itu Badar itu dari semua gerakan dari sejak Sariyahnya Hamzah, kemudian Ubaidah bin Haris dan seterusnya. Bentuknya sama, mencegat. Iya, sama gitu. Kan ini kan setelah izin udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu gitu loh. Ini situasi umumnya. Hubungan Mekah dengan Madinah itu hubungan apa sih? Hubungan damai itu hubungan perang? Perang, pasti nggak kondusif dari perang. Makanya kenapa di Hudaybiyah sekian tahun kemudian disepakati gencatan senjata karena memang sebelumnya perang hubungannya. Oke, kalau kita sudah bicara hubungan perang, lah jangankan harta, nyawa aja, bunuh-bunuhan begini. Kan hubungannya perang. Nah, dan posisi kaum muslimin sampai titik itu justru di posisi yang selama ini dizolimi. Cuman belum pernah membalas. Ya hitung aja sejak di Mekah kan. Berapa sudah yang tewas. Sumayyah sudah syahid. Kemudian Yasir ayahnya Ammar. Kan kayak gitu. Terus kemudian berapa kali atau seberat apa tekanan intimidasi Quraisy kepada kaum muslimin selama ini. Dari sejak pertama dakwah. Kan gitu. Kan berulang-ulang. Berkali-kali. Sampai kemudian kaum muslimin hijrah ke Habasyah itu kan sebuah langkah emergensi gitu loh. Artinya untuk menyelamatkan kaum muslimin satu-satunya jalan yang paling tepat waktu itu para sahabat adalah hijrah, harus meninggalkan. Itu artinya kan sebenarnya secara tidak langsung mereka dalam posisi diusir. Nah iya, karena kalau kondisinya sebenarnya tidak mendesak harus sampai keluar, ya ngapain keluar? Berarti kan sebenarnya kayak posisinya diusir kan gitu. Begitu juga kemudian sampai Rasulullah SAW hijrah. Kan gitu. Nah, belum lagi ketika hijrah kaum muslimin itu apakah membawa semua kekayaannya? Apalagi propertinya, rumahnya. Enggak. Keluarga Maz'un,
keluarga Jahash dan lain-lain. Itu kan dirampas. Iya. Artinya, rumah mereka apa semua dirampas dan dijual seenaknya. Itu kan semuanya atau rata-rata pengusaha yang artinya dia punya stok Banyak, barang ya. banyak ya, rumah ya, Iya. properti ya, barang ya apa. Kan gitu. Suhaib Ar-Rumi kan sampai harus kemudian menyerahkan semua kekayaannya untuk bisa selamat hijrah. Artinya ini rangkaian panjang ini gitu. Rangkaian panjang ini, dan kemudian Rasul sampai baiat Aqabah dengan orang Madinah. Dalam arti kemudian keberadaan Rasulullah itu dilindungi dari siapa? Yang pertama kali dari Quraisy lah. Kan gitu. Ini tuh perang. Cuman kaum muslimin sampai titik itu Gak pernah kontak fisik ya. belum pernah membalas. Karena belum diizinkan. Sampai masuk tahun kedua turunlah surah Al-Hajj, udzina lil ladzina yuqataluna. Sekarang baru diizinkan. Silahkan balas. Itu pembalasan dalam situasi perang, dalam hubungan perang. Nah, hubungan perang mencegat kafilah. Lah orang nyawa aja. Iya. Oh ya iyalah. Oh gitu ya, Ustaz. Iya. Jadi apa yang aneh? Kan nggak ada. Jadi dari niatan itu kemudian akhirnya Quraisy merespon dengan berangkat ke Badar. Iya, kan untuk awalnya mereka kan untuk melindungi gitu loh, untuk melindungi kafilah dagang. Tapi kan kemudian akhirnya Abu Jahal sebagai pemimpinnya atau tokoh yang paling berpengaruh berhasil mempengaruhi semua, kecuali beberapa lah sedikit sekali, untuk kemudian lanjut dengan perang. Gitu loh. Jadi kafilah dagang lolos, tapi pasukan seharusnya kan pulang tuh. Yeah. Ternyata enggak, Abu Jahal kita hadapi. Dari situ aja kan berarti yang sebenarnya Badar itu yang memaksa perang siapa? Quraisy. Dan Quraisy. Secara prepare jelas mereka perang. Ya? Mereka datangnya memang untuk menyiapkan perang kan. Jadi itu di situ. Jadi kaum muslimin itu kan sudah ini di awal-awal masih serba sulit lah, semua sisi ekonomi dan sebagainya di Madinah itu. Kemudian ke Badar maksud itu targetnya bukan untuk perang gitu. Tiba-tiba bukan tinggal tengah jalan ini sudah di ujung gitu loh. Itu harus berubah. Itu menyiapkan mental itu nggak mudah. Dan secara jumlah juga tidak sebanding ya. 1:3. 300 lawan 950. 950 dengan peralatan persiapan perang, 300 lebih sedikit plus niatnya bukan perang. Luar biasa. Jauh dari sisi. Artinya kalau ke Uhud kan dari awal udah mentalnya siap perang. Lah kalau ini kan enggak. Dan kemudian kan apalagi 2/3 itu kan Ansar dari 300 itu. 2/3 lebih. 200 sekian tuh Ansar. Muhajirin cuma sekitar 70 sampai 80 orang aja. Kenapa? Dengan Ansar kenapa, Ustaz? Ansar itu sampai titik itu mereka tidak terikat untuk membela Rasulullah SAW di luar Madinah. Karena perjanjian dengan Rasulullah dan itu baiat Aqabah, komitmen itu. Bukan komitmen, untuk perjanjian. Melindungi tadi ya. Iya, itu ketika Rasulullah berada di tengah-tengah mereka, maksudnya di Madinah. Keluar Madinah di sudah teritori. Lepas pelindungan. Bukan lepas dalam arti tidak terikat. Dengan tidak ada komitmen dan tidak ada ikatan gitu loh dalam. Kalaupun tidak ikut tidak disalahkan. Tidak disalahkan. Makanya kalau di Badar kita lihat kan sebelum masuk ke arena Badar gitu. Sehari sebelum itu Rasulullah SAW kan minta pertimbangan para sahabatnya. Maka yang berdiri Abu Bakar, Umar, kemudian Miqdad. Muhajirin semua nih. Semuanya muhajirin kan. Rasulullah masih bilang, ayo beri aku masukan. Baru berdirilah Sa'ad bin Mu'ad. Gitu loh. Sa'ad bin Mu'ad berdiri dan paham dia. Tampaknya engkau, ka'annaka ta'nina. Tampaknya engkau ingin kami yang berbicara. Orang-orang Ansar. Kata Rasulullah, benar. Ya kan karena memang menentukan sekali jumlahnya gitu. Di situ orasi Sa'ad bin Mu'ad menentukan. Dia mewakili 2/3 lebih loh. Dan didengar. Usia berapa waktu itu? Sekitar 35 lah. Belum 40 ya? Enggak. Sa'ad enggak sampai 40. Orang meninggal 3 tahun kemudian. Setelah Ahzab, setelah Khandaq gitu lah. Jadi kurang lebih 34, 35 saat itu. Dia berdiri. Jadi dia mengatakan, ya Rasulullah, semua orang Ansar ini, dia menunggu kata-kataku. Artinya, apapun yang aku katakan, keputusan yang aku ambil, mereka akan ikut semua. Ya kan ngeri itu. Apa bahasanya? Ya Rasulullah, khudh minna ma tasha. Ambil dari kami apapun yang kau mau.
wa da' minna ma tasya', dan tinggalkan dari kami apa yang kau mau tinggalkan, kau ingin tinggalkan. Tapi ketahuilah Rasulullah, apa yang engkau ambil dari kami itu lebih membahagiakan kami ketimbang apa yang kau tinggalkan. Insyaallah. La khudta bina hadzal bahra, jangankan menghadapi mereka yang di sini. Kalau engkau bawa kami menyeberangi lautan dan kau harus berperang dengan siapapun di balik lautan itu, yang itu nggak tahu batasnya kemana gitu, kami akan bersamamu. Ngeri itu. Sikap insyaallah. 3-4 tahun loh. Dan masalahnya kemudian dia sendiri itu langsung didengar oleh semua Ansar. Jadi Ansar tuh nggak pernah musyawarah sebelumnya. Sikap kita akan kayak apa? Nggak ada. Begitu Sa'd bin Mu'adz bicara gitu, kami semua satu. Dan sahabat-sahabat juga sebegitu yakin bahwa mereka mendengar statementnya ya. Iya. Makanya kalau kata Sa'd, ya Rasulullah, kami itu sudah beriman kepadamu, gitu loh. Kami sudah sangat-sangat bahagia bahwa kami itu keluar dari jahiliyah, keluar dari syirik, kami percaya padamu. Gitu. Kami di jahiliyah dulu gitu, di jahiliyah aja gitu. Kami bisa mati-matian untuk mempertahankan yang nggak jelas gitu. Dan sekarang setelah iman ini gitu, ya Rasulullah gitu. Semoga Allah menunjukkan pemandangan yang membahagiakanmu. Bagaimana kami berperan di lapangan besok. Masih itu gitu loh. Itu dari situ itu. Itu kan kebayang gitu. Itu emang semua orang bisa berada di level ini maksud saya. Iya. Enggak mungkin lah. Enggak semua. Mental saja. Enggak bisa. Luar biasa. Tapi kalau medan perangnya sendiri, kayaknya kalau saya membaca bacaan itu lebih mencekam Uhud sebenarnya daripada Badar, benar nggak? Mencekam tuh maksudnya kalau lebih medan mengerikan sekaligus ya impactnya juga lebih banyak cedera dari kalangan muslimin juga di Uhud dibanding Badar maksudnya. kan karena Uhud kan ada 2 babak kan. Babak pertama sih fine. Apa masalahnya babak pertama kaum muslimin begitu dominan lah gitu ya. Kuat sekali di babak pertama, tapi kan masalahnya ada pelanggaran kan. Nah itu yang mengubah di babak kedua. Tapi kan di Badar nggak ada pelanggaran. Kan dia nggak ada itu gitu loh. Artinya betul-betul solid, betul-betul ini nggak ada lah. Kalau Uhud itu kan sebelumnya ada munafik, gitu lah, ada pemandangan itu, ada kondisi itu, kemudian ada pelanggaran di babak kedua, harus menuju babak kedua. Nah di Badar kan nggak ada. Badar ada syahid tapi. Oh ya 13, 14. 13 ya. 13 kan 14 lah totalnya. Gitu lah. Ada nama-namanya di situ di monumen yang ada di Badar itu. Bisa difoto lah di situ insyaallah. Saya lebih di sana ya. Dengan nama-namanya. Begitu ya. Iya. Jadi suasana Badar memang dalam hari ini memang berbeda gitu lah dengan Uhud karena memang sepenuhnya solid gitu ya. Dan kemudian sampai para sahabat minta Rasulullah SAW untuk antisipasi. Beliau tetap berada di area komando Aris gitu kan, Aris yang penting memberi komando dengan mengatur jalannya perang kayak dirijen lah gitu ya, mengatur sana sini dan sebagainya, dan mereka siap untuk katakanlah habis-habisan totalitasnya di situ gitu. Dan tentu saja setiap kan mereka beda ya, kalau Uhud itu dari Madinah ke Uhud kan gitu bergerak kan. Kalau ini kan memang seharian full di situ, proses di tempat itu gitu kan. Udah menguasai lapangan gitu kan. Tidak ada sumber air yang bisa dikuasai oleh lawan gitu. Kan semuanya udah ditutup kecuali yang di kaum muslimin gitu. Itu kan ide sahabat Ansar itu kan, Hubab bin Munzir. Kemudian Rasulullah SAW menyemangati, di situ ada agitasi, ada orasi, ada apa-apa gitu. Kemudian para sahabat diberi karunia oleh Allah gitu dengan di situasi yang begitu genting gitu. Itu dengan hujan, kemudian pada tidur, jadi kan lebih tenang gitu kan. Ada deep sleep lah gitu yang mereka alami gitu. Nah sementara Rasulullah SAW di panggung, di Aris, di panggung komando itu kan dilihat oleh semua, berdoanya itu kan luar biasa gitu. Dan hanya ada 2 orang di panggung itu, Rasulullah dan Abu Bakar gitu kan. Itu kan sorban Rasulullah sampai jatuh. Doanya sampai bergetar itu sampai jatuh gitu. Rasulullah loh yang doa, yang mohon kepada Allah. Rasul loh. Kita aja berkata doa itu jarang sekali untuk sampai titik itu ya. Dan sampai Abu Bakar mengambil, kemudian sampai bilang menenangkan Rasulullah, ya Rasulullah, kafaka munasyadataka rabbak. Cukuplah engkau berdoa kepada Tuhanmu. Allah akan memenuhi janjinya padamu. Kan Rasulullah gitu, Allahumma anjiz ma wa'adtani. Ya Allah, buktikan janjiku padamu.
inilah saatnya memintakan. Kan ngeri itu ya. Sampai kemudian Rasulullah tenang. Begitu tenang Rasulullah sumringah, senyum dan bilang ke Abu Bakar kau tahu siapa yang datang? Enggak tahu ya Rasulullah. Jibril. Dengan kuda perangnya, dengan baju perangnya, dengan perlengkapan perangnya. Langsung ya itu kan suasana itu susah lah itu. Itu kan bukan momentum yang mudah berulang gitu loh. Mudah berulang enggak lah. Makanya ketika Jibril bertanya ke Rasulullah, di kalangan penilaian sahabat-sahabatmu itu kelompok sahabat yang paling mulia itu siapa? Gitu ya, yang topnya gitu. Ya mereka sendiri yang menilai ahli Badar. Kata Jibril, demikian juga kami. Dari semua penghuni langit malaikat itu, malaikat yang ikut dalam perang Badar itu dianggap lebih mulia di antara semua malaikat. Masya Allah. Di Badar belum ada istilah munafik, Zat? Wah belum, nggak ada. Karena dasarnya kan kalau Badar siap Rasul itu kan siapa yang siap gitu, ayo ikut, kan gitu. Artinya tidak ada pengerahan memang untuk perang kan dari awal juga kan, kalau nggak ada, sehingga kemudian orang munafik kan nggak merasa terchallenge, nggak terpaksa untuk ikut, yang ngapain juga kan gitu, nggak ada. Bahkan para sahabat yang ini aja banyak yang tidak ikut, yang tidak. Artinya ketika pengumuman itu kan keberangkatan terlalu cepat gitu loh. Jadi ada yang belum siap yang nggak bisa ikut. Dan Rasul nggak menyalahkan siapapun yang tidak ikut. Orang targetnya tadinya kafilah dagang kok. Gitu. Termasuk Ka'b bin Malik aja kan nggak ikut kan. Yang di Tabuk itu. Tabuk. Iya kan. Dan tidak dicela ya. Dia mengatakan Rasul nggak menyalahkan siapapun gitu loh. Yang tidak ikut perang. Karena emang dari awal bukan untuk perang. Kan gitu. Tapi kan ya itu hasilnya. Oke. Secara level Zat. Mana dulu sih sebenarnya yang utama Zat, antara tadi Muhajirin, Ansor, Badar, terus apa sih kategorinya juga apa aja Zat? Kemuliaan yang bisa kita. Ya sebenarnya bagi saya sih susah ya, artinya mana kalau ditanya gini aja, mana yang lebih mulia, ahli Badar atau as-sabiqunal awalun? Walaupun sebenarnya batas as-sabiqunal awalun kan mereka yang masuk ke Islam 2 bulan sebelum Badar gitu loh. Artinya hanya ada waktu 2 bulan gitu loh. Kalaupun ada yang masuk Islam di situ dan kemudian ikut perang Badar, tapi ya sulit lah gitu ya untuk tidak bisa mana yang nomor 1 yang nomor 2 gitu loh. Cuman memang yang ahli Badar kan di sini ada batasan yang spesifik ya, Badar itu. Kan Rasulullah menyatakan sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulun nar ahadun syahida badran. Tidak akan masuk neraka orang yang ikut perang Badar. Di perang yang lain Rasulullah menggunakan redaksi yang sama. Ada Uhud pun demikian gitu loh. Artinya dalam hal ini oke gitu. Tapi kan tadi yang dikatakan malaikat Jibril gitu kan, itu satu. Kemudian ya kasus Hatib bin Abi Baltaah itu. Hatib bin Abi Baltaah itu kan Fatu Mekah nanti itu. Lah iya, menjelang Fatu Mekah kan dia menulis surat gitu loh kepada koleganya di Mekah, minta menitipkan keluarganya agar dilindungi. Tapi kan itu menjelang Fatu Mekah. Jadi gimana pun juga bobot pesan Hatib itu membocorkan rencana serangan. Rahasia negara ini. Rahasia negara ini. Rahasianya betul-betul top secret ini kan. Waduh, pengkhianatan luar biasa. Maka hukuman yang pantas hukuman mati memang. Dan Rasulullah nggak menyalahkan ketika Umar mengatakan da'ni adrib unuqa innahu munafik, ya Rasulullah, izinkan aku untuk menebas lehernya gitu kan. Artinya Rasul nggak boleh dibunuh, dia nggak boleh begitu Rasul. Tunggu dulu Umar, tunggu dulu. La'allallah ittala ala ahli badrin. Ingatlah Hatib itu ikut perang Badar. Barangkali Allah ada keputusan lain. Gitu loh. Karena memang kalau secara hukuman atau sanksi yang pasti itu. Apa ternyata keputusan Allah? I'malu ma syi'tum. Berbuatlah apa saja. Itu bukan perintah dalam arti perintah ya. Allah nggak nyuruh orang hambanya maksiat gitu kan. Maksudnya kalaupun kalian berbuat apa saja, apa saja, aku pastikan aku ampuni dosa kalian. Qad ghafartu lakum. Dan itu hanya untuk Badar. Itu salahnya. Di Uhud nggak muncul itu. Nahnu rijal, kamu rijal tuh. Aduh. Beda kelas bos. Lah bukan, kita udah ngapain. Gitu. Iya. Ada janji apa kita ya kan? Dan kemudian siapa yang ngasih testimoni? Iya, masya Allah. Ini Jibril ngasih testimoni. Seemosional itu membahas Badar. Padahal di Depok, kebayang dong kalau ngebahas Badar langsung di Badar. Di dekat Aris. Di Aris tadi ya, tempat Rasulullah tadi. Sekarang bentuknya apa, kebun?
Ya masih kebun, masih ada kebunnya, tapi juga ada masjidnya sih dekat situ. Kayaknya teman-teman harus ikutan. Nih lihat lagi posternya. 1 bulan lagi kayaknya Ustaz ya. Ya lebih Keberangkatan kurang. umrah Insyaallah, peradaban. insyaallah, Mudah-mudahan masih ada kuota ya, teman-teman bisa ikutan belajar Sirah Nabawiyah langsung di kota Nabi. Luar biasa. Jazakallah khair Ustaz, Oh, ya. ilmunya untuk kita semua. Jadi tahu posisi kita tentang mereka para sahabat Nabi yang mendapatkan keistimewaan yang demikian agung dan tinggi. Kita akan jumpa di episode berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para penonton yang budiman, terima kasih telah menyimak sajian dari Sirah TV. Semoga menjadi jalan terbaik Anda untuk lebih dekat dengan Rasulullah SAW.